Sebelum Anda menonton, silakan like, comment, share, and subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mutiara Magic Channel di Tember Channel YouTube. Saat ini kita kembali ketemu. Untuk saya akan menjelaskan tentang dunia supranatural, tentang cara kita untuk menembus alam gaib ataupun alam dimensi astral. Pemirsa sekalian, tentang cara vlog kita ataupun cara kita untuk menjelaskan untuk masuk dimensi gaib, ialah ada beberapa hal yang mana penjelasan kita saat ini atau penjelasan saat ini ialah penjelasan menurut ilmu yang saya anut ataupun istilahnya kemampuan yang saya miliki. Untuk pemirsa semua yang ingin tahu, sebelum kita berlangganan ataupun kita berlanjut, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe channel ini di Mutiara Magic Tember Channel atau Perjalanan Sang Spiritual Tulungagung. Mengenai tentang ilmu masuk dimensi alam gaib, kita memiliki beberapa cara, yaitu tentang masuk dunia astral dengan indera keenam tanpa puasa. Sebelum kita jelaskan tentang dunia keenam ataupun masuk dunia indera keenam, masuk dunia alam gaib dengan tanpa puasa, menurut saya di metode kita kali ini, Anda bisa melalui beberapa hal. Yang pertama, Anda bisa menggunakan satu amalan ataupun satu ilmu, di mana ilmu itu adalah ilmu yang berhubungan dengan agama. Kita bisa menggunakan sebuah ayat ataupun mantra yang bertuliskan ataupun berbunyi Alimul Ghaibi Wasdayatin Warohmanirrohim, yaitu Alimul Ghaibi Wasdayati Warohmanirrohim. Ada juga kita masuk di alam lain dengan ilmu Alamal Insana Ngalam Ya'lam. Alamal Insana Ngalam Ya'lam ialah sebuah ilmu di mana kita dapat menembus alam astral ataupun alam bawah sadar kita. Kita menembus dimensi alam lain dengan tidak melanggar tata cara di alam gaib. Yang ketiga, dengan ilmu kejawen. Dengan sistem ilmu kejawen, kita bisa melakukan ataupun tirakat puasa. Tapi jika ilmu dalam kejawen itu kita tidak bisa, mungkin kita bisa melakukan dengan sistem bermeditasi. Pemirsa sekalian, cara bermeditasi menurut saya di vlog kita kali ini, Anda bisa mengambil sebuah cermin, di mana cermin itu untuk kita menatap. Istilahnya untuk kita melihat ke depan gambar kita. Pandangi dua titik di antara alis, satu titik di antara dua alis, yaitu titik cakra mahkota di antara dua alis ini. Ketika kita memandang terus ke cakra mahkota ini, lama-kelamaan gambar yang kita pandang tidak sama dengan apa yang kita hadapkan ke cermin tersebut. Berarti ilmu dalam satu ayat ini ataupun satu pembelajaran ini sudah masuk. Yang kedua, Anda bisa mengambil sebuah lentera. Lentera itu istilahnya, istilah bahasa Jawa adalah sebuah dimar kalau bahasa Jawanya ya. Tapi kalau bahasa kita yang lain dari luar Jawa, kita bisa mengambil lentera. Lentera yang menyala api, di mana lentera yang menyala api itu, ketika kita memandangi lentera itu, jika dalam pikiran kita lentera itu bergerak ke kiri dan ke kanan, maka jika dia ikut perintah kita dalam dunia supranatural, kemampuan hati kita, nurani kita, sudah mampu untuk menggerakkan pergerakan dari alam bawah sadar manusia. Jadi, yang perlu kita tegaskan, mengetahui dunia astral gaib, ataupun menembus alam gaib, tidak harus kita memiliki ilmu hikmah atau ilmu agama yang tinggi. Ada beberapa cara yang kita bisa masuk di alam gaib. Salah satunya dengan cara seperti itu. Kita bisa membaca Alimul Ghaibi Wasdayati Warohmanirrohim ataupun Alamal Insana Ngalam Ya'lam. Ataupun kita berusaha memejamkan mata, setelah itu kita memandang cermin. Pandanglah cermin satu jajar dengan arah mata. Ketika itu, pertemuan antara dua alis yang ada di tubuh Anda ataupun muka Anda itu adalah cakra mahkota. Kalau pandangan Anda lurus sejajar dan gambar yang dikeluarkan oleh istilahnya oleh cermin tersebut
tidak sama dengan gambar waktu kita menghadap, berarti kekuatan kita ataupun indera kita sudah mampu menembus dimensi ke-6 ataupun alam gaib. Pemirsa yang saat ini masih di Mutiara Magic Channel ataupun Temper Channel, adapun cara itu adalah cara pertama. Dan cara kedua, kita bisa mengambil sebuah daun. Kita bisa mengambil sebuah daun, yaitu daun bidara. Daun bidara dalam istilah ilmu Islam, itulah daun yang paling ditakuti oleh jin, setan, dan sebagainya. Daun bidara kita masukkan dalam wadah air. Ketika daun bidara Anda minum, rebusan daun bidara Anda minum, setelah itu Anda membaca sebuah ayat ataupun sebuah perpaduan ayat yang berbunyi Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah. Mungkin Anda bisa mengetahui alam bawah sadar Anda ataupun alam gaib. Ketika Anda masuk dalam alam gaib, Anda masih bertanya, bagaimana cara saya keluar dari alam gaib? Ada beberapa cara, pemirsa, yang bisa untuk kita keluar dari alam gaib. Cara pertama, dengan kita tarik napas panjang, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim wa iyyaka nasta'in dengan ilmu Islam ataupun ilmu berdasarkan agama Islam. Jika kita beraliran kejawen, kita bisa menarik napas dan bilang Sirullah, Zatullah, Sifatullah, dan berkata, Ibu Bumi, Bapa Kuwasa yang menguasai bumi dan alam semesta, saya ingin kembali ke jiwa raga saya. Pemirsa, dalam vlog kita kali ini, saya beberapa menjelaskan juga tentang cara penarikan benda pusaka ataupun harta karun dari alam gaib. Penarikan benda pusaka dari alam gaib, kita harus menjelaskan tentang energi. Sekali lagi, energi pada diri kita dan tangan kita, mungkin kita harus menjelaskan dengan satu jiwa dan satu pikiran. Pertama, kita harus mengetahui tentang apa yang terletak di dalam tanah ataupun di alam gaib tempat tersebut. Jangan kita asal kesana kesini. Kita harus menerawang dimensi apa ataupun alam apa ataupun apa yang ada di tempat tersebut yang menjadi target kita. Penjelasan saya tentang hal tersebut mungkin ada kurang lebihnya, tapi satu hal tersebut yang paling paten adalah penerawangan kita. Kalau kita menghantam sesuatu tempat ataupun mengambil energi gaib dari suatu tempat tanpa kita mengetahui letak di mana posisi apa yang kita ambil, semua akan percuma. Istilah kata, kita mengambil batu dari alam gaib. Kalau kita power tenaga kita tidak sampai ke tempat tersebut, berarti kita mustahil. Istilahnya percuma ataupun sia-sia. Jadi dalam penjelasan saya kali ini, penerawangan kita dengan masuk di alam gaib secara tepat, dan kita menyelaraskan tenaga, menyelaraskan ilmu, dan menyelaraskan seluruh tingkat cakra mahkota kita dalam satu titik. Kita setelah itu menitik satu tempat untuk menarik dengan seluruh tenaga atau energi yang ada dalam tubuh kita. Karena manusia semenjak lahir sudah membawa yang namanya indera keenam, tapi tertutup oleh namanya hawa nafsu. Ketika manusia mempunyai banyak nafsu ataupun mempunyai nafsu yang menggebu-gebu, maka indera keenam itu tertutup oleh hawa, emosi, dan hawa nafsu. Maka dari itu, dalam vlog kita kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil atau mengangkat benda pusaka dari alam gaib. Cara mengambilnya ialah dengan menyelaraskan indera penerawangan, kita mengangkat dan membaca satu ayat, Sirullah, Zatullah, Sifatullah, dan yang terakhir adalah Wujudullah. Ketika kata Wujudullah, tiada kata kodam ataupun tiada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Azza wa Jalla. Jadi, dengan kata Sirullah, Zatullah, Sifatullah, dan Wujudullah, kita menarik napas dengan satu hentakan napas, insya Allah benda gaib ataupun apa yang tersimpan di alam gaib, kalau mereka kodamnya cuma biasa ataupun kekuatan kodamnya cuma di bawah rata-rata, mungkin insya Allah akan segera terangkat. Jadi tentang semua ini hanya sekedar penjelasan dari Sang Spiritual Tulungagung dalam vlog kita kali ini.
tanpa adanya mengurangi seluruh apa yang pernah Anda pelajari dari orang-orang lain. Hanya itu mungkin yang bisa saya jelaskan dari Sang Spiritual Tulungagung. Dari wawasan kita, marilah kita sama-sama berbagi ilmu, karena ilmu adalah amal yang bermanfaat yang tidak akan pernah bisa putus meskipun kita meninggal di alam kubur. Jadi semua itu tentang tata cara untuk mengambil benda di alam gaib ataupun cara menembus alam gaib. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atas segalanya. Yang pasti tetap ikuti perjalanan saya di Sang Spiritual.